Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amro Channel. Kali ini saya pengen mengulas tentang orang-orang Malaysia atau jamaah dari Malaysia yang ikut pengajian Gus Ikdam di Indonesia, khususnya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jadi ada beberapa orang dari Malaysia yang datang langsung untuk mengikuti kajian dari Gus Ikdam, dai muda yang sedang viral di Indonesia. Bahkan mereka juga berdialog, kemudian bergurau sambil mengaji, dan ini menunjukkan keakraban orang-orang Indonesia dengan orang-orang Malaysia. Silahkan dilihat YouTube-nya ya, Gus Ikdam Malaysia begitu ya. Nanti akan muncul dialog-dialog apa suasana pengajian Gus Ikdam dengan jamaah-jamaah yang datang dari Malaysia. Ini menjadi bukti bahwa di tengah ribuan jamaah Indonesia, orang Malaysia bisa bisa dengan nyaman dan tenang mengikuti pengajian. Oke, seperti itu ya. Ini bukti bahwa Indonesia itu ramah tamah. Jadi itu tadi adalah cuplikan gambar yang saya ambil dari video ya pengajian Gus Ikdam di Blitar, di Markas Sabilut Taubah Blitar, yang dihadiri oleh sejumlah jamaah dari Malaysia. Di situ terjadi dialog yang asik, dialog yang ramai dan ramah, jadi begitu ya. Ini menunjukkan bahwa orang Indonesia itu welcome sekali dengan orang-orang dari Malaysia, tamu-tamu atau pelancong ataupun ya orang Malaysia lah yang datang ke Indonesia. Anda bisa melihat sendiri suasana di pengajian yang dihadiri ribuan orang. Orang-orang dari Malaysia bisa nyaman duduk bersama ya, mendengarkan pengajian dan tidak ada rasis ya. Bahkan semuanya senang. Kalau ada orang Malaysia, orang Indonesia itu pasti bilang Upin Upin, halo Upin Upin, jamaah Upin Upin, ya, Upin Ipin ya. Jadi itu bisa dijadikan contoh bahwa rakyat Indonesia, khususnya masyarakat, itu sangat toleransi dan sangat menghargai, menghormati semua tamu yang datang ke Indonesia dengan baik-baik, apalagi tamu yang niatnya ikut pengajian begitu ya. Silahkan saudara-saudara di Malaysia kalau ingin tahu seperti apa suasana pengajian Gus Ikdam itu dicari di Google, diketik ya Gus Ikdam jamaah Malaysia begitu ya, atau Gus Ikdam atau jamaah Malaysia ngaji Gus Ikdam. Pokoknya itu nanti akan keluar semua. Silahkan dicek di situ, dilihat bagaimana suasana pengajian. Memang Gus Ikdam ini pengajiannya agak berbeda dengan dai pada umumnya. Beliau itu rileks ya, kemudian santai, lebih nampak kesannya seperti itu, tapi juga tetap ada mengandung ilmu-ilmu ataupun tausiah-tausiah yang sangat bermanfaat, sehingga banyak sekali orang yang tertarik dan merasa pas cara ngajinya itu. Sehingga pengajian setiap malam Senin dan malam Jumat di markas atau di pondok pesantren Mambuul Hikam 2 di Blitar itu selalu ramai. Bahkan yang berkunjung itu berbus-bus ya, naik bus ya, puluhan bus kadang-kadang itu ikut pengajian. Ini juga menjadi destinasi wisata baru, yaitu wisata pengajian ataupun wisata tabligh akbar. Jadi banyak wisatawan yang berziarah itu juga melanjutkan sekaligus ngaji ke Gus Ikdam pada malam harinya. Misalnya yang datang ke makam Bung Karno di Blitar itu banyak juga yang malamnya ikut ngaji Gus Ikdam. Jadi di desanya Gus Ikdam yang dulu sepi, kampung sepi, itu sekarang menjadi ramai setiap ada pengajian malam Selasa dan malam Jumat ya. Menjadi terkenal, desanya menjadi, perekonomiannya tumbuh, masyarakatnya menjadi lebih bersyukur ya, karena menjadi tempat pusat kegiatan positif pengajian yang dipelopori atau yang bangun oleh Gus Ikdam bernama Sabilut Taubah. Jadi ini untuk saudara-saudara atau orang-orang dari Malaysia, bisa juga ya kalau misalnya pengen nuansa lain dari melancong ke Indonesia, ikuti aja melancong atau bukan melancong ya, ikut taklim atau pengajian yang diasuh atau yang disampaikan oleh Gus Ikdam setiap malam Selasa
atau Senin malam Selasa atau Kamis malam Jumat. Itu bisa datang ke Markas Sabilu Taubah. Kalau hari sedang terang tidak hujan dan cerah, itu biasanya yang datang sangat banyak, bahkan bisa puluhan ribu orang dengan duduk di kebun-kebun, di bawah pohon yang jauh di pinggir jalan. Itu mereka dengan khusyuk mengikuti pengajian ya. Sehingga ini bisa menjadi pilihan kalau ke berwisata kemana, itu bisa menjadi pilihan yang unik ya. Bisa berwisata tapi juga bisa belajar dan mencari ilmu. Nah, apalagi ini mencari ilmu itu kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi minal mahdi ilallah. Jadi mencari ilmu itu tidak ada batasnya ya sampai akhir hayat. Seperti itu saudara-saudara yang dari Malaysia. Di Indonesia itu banyak yang unik-unik yang seperti itu. Dan beberapa kali orang Malaysia yang ikut pengajian itu merasa senang, merasa kagum, merasa terharu ya. Ada Faisal, itu anak muda yang datang ke Indonesia. Dia ikut pengajian gara-gara diajak pacarnya orang Indonesia. Setelah ikut pengajian dia juga senang sekali. Kemudian ada Pak Cik, Mak Cik yang datang langsung dari Malaysia, bahkan naik pesawat. Ada dulu itu dari Singapura juga pernah ada naik pesawat ke Gus Idam, nanti selesai menginap, besoknya pulang lagi. Itu juga ada. Itulah keunikan-keunikan di Indonesia, bahwa berwisata itu tidak harus ke waterpark, ke tempat-tempat yang indah, yang modern, alami, tapi ada pilihan lain lagi, wisata religi berupa ikut pengajian rutin ya. Kalau wisata religi ziarah ke makam-makam ulama, wali-wali itu sudah umum ya. Tapi kalau berwisata religi ikut pengajian, mendengarkan kajian, tausiah, itu yang cocok hari ini adalah bisa mengikuti momennya Gus Ikdam. Karena waktunya jelas, setiap Senin malam Selasa dan setiap Kamis malam Jumat. Jadi bisa diprogram, bisa dibikin itinerary bahwa nanti setelah kemana bisa ikut pengajian. Dan itu menariknya malam hari, jadi tidak mengganggu perjalanan siang ya. Kalau misalnya malam hari biasanya istirahat, ini bisa dimanfaatkan untuk pengajian. Memang di dekat pondoknya Gus Ikdam itu tidak ada hotel, agak jauh ya, tapi ada rumah-rumah warga yang disewakan untuk menginap, itu ada. Jadi yang dari jauh-jauh kalau ingin menginap bisa menginap di rumahnya warga yang disewakan ya, ada kamar-kamar yang disewakan seperti itu. Ini menurut saya bisa menjadi jembatan persahabatan antara Indonesia dengan Malaysia melalui Gus Ikdam, karena beliau itu tidak membeda-bedakan. Bahkan yang datang mengaji tidak hanya umat Islam, tapi ada non Muslim, ada yang Hindu, dulu Buddha, Katolik, Kristen, itu banyak yang dulu banyak yang ikut sampai sekarang ya. Jadi memang tidak dilarang. Dan kenapa mereka bisa nyaman? Karena Gus Ikdam bisa memberikan ceramahnya dengan baik tanpa melukai perasaan orang lain, memberikan ceramahnya dengan banyak humor. Kemudian beliau juga menempatkan dirinya setara dengan jamaah, jadi tidak harus berjarak begitu, tidak. Inilah yang menjadikan perbedaan, maksudnya menjadikan khas beliau yang kemudian sangat disukai oleh masyarakat. Tak heran beliau kalau ngaji di manapun selalu ramai. Jadi begitu ya saudara dari Malaysia, kalau pengen yang lain sekaligus belajar, sekaligus mengamati seperti apa masyarakat Indonesia yang itu seperti apa, itu ikut pengajian ini juga bagus dan menarik. Demikian ya, silahkan di googling ya, cari di Google atau di YouTube pengajian Gus Ikdam Malaysia, jamaah Malaysia ngaji Gus Ikdam, misalnya begitu, kata kuncinya seperti itu. Nanti akan Anda lihat bagaimana orang Malaysia yang datang pengajian itu dengan sangat nyaman dan dihormati, dimuliakan, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada intimidasi, semuanya bisa mengikuti dengan nyaman dan aman ya. Ini perlu kami sampaikan karena memang ada sebagian pandangan dari orang Malaysia, sebagian yang menganggap Indonesia itu tidak aman, tidak ramah, Indonesia itu ini itu ya, negatif. Tapi Anda bisa saksikan bagaimana suasana pengajian ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Jadi
Seperti itu, semoga ini membantu untuk membuka wawasan saudara-saudara yang selama ini mungkin menganggap Indonesia itu tidak bersahabat, orang Indonesia itu membenci Malaysia. Tidak, masyarakatnya tidak seperti itu. Bahkan kita ini setia pada Upin Ipin kok ya, kita ini setia menonton ya. Itu kan Malaysia yang bikin. Kalau kita benci dengan Malaysia itu pasti tidak ditonton, tapi nyatanya semua orang Indonesia suka ya, anak-anak kecil, orang dewasa, emak-emak, pakcik-pakcik di Indonesia itu suka semua dengan Upin Ipin. Jadi jangan khawatir, silahkan datang ke Indonesia, jelajahi kampung-kampungnya, berdialog dengan warganya, kemudian menyapa, saling berbagi cerita. Itu ada menjadi kenangan yang sangat bagus untuk orang-orang Malaysia yang selama ini mungkin belum pernah ke Indonesia ya. Semoga video singkat saya ini bisa membantu membuka persepsi baru, membuka ini terhadap bagi warga Malaysia terhadap orang Indonesia. Demikian ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga semua subscriber Amalu Channel dirahmati oleh Allah dan selalu sehat dan rezekinya melimpah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.